Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial Pak Saat nih, dari Ketua Paguyuban PKL Wonosobo. Jadi ada eh, beberapa hal terkait COVID-19 ini, dampaknya, dan banyak hal lagi yang nanti akan diceritakan oleh Pak Saat. Pak Saat, ada berapa pedagang kaki lima sing di bawah kepengurusan panjenengan? Kalau yang di seputaran alun-alun saja itu yang masuk data itu 400 kalau yang minggu itu, yang non kuliner. Minggu non kuliner ya. Kalau yang kuliner kan sekitar ada 150-an. Itu yang masuk data. Kalau yang tidak masuk data anggota mungkin sekitar 400-an. Itu yang di seputaran alun-alun. Kemudian di sebagian dari pedagang keliling yang di tempat-tempat keramaian itu ada sekitar 10 paguyuban. Mungkin kalau di total saya lupa, tapi kalau setiap paguyuban saja antara 50 sampai 100 ya sudah lumayan banyak. Kalau kemarin dihitung itu ada 1.300-an. 1.300. Nah, kita berbicara sekarang ya. Sekarang apakah mereka terdampak COVID atau ya biasa saja, atau terdampak tapi sedikit gitu? Ya kalau dampaknya luar biasa Mas. Dampaknya luar biasa teman-teman, baik pemerintah eksekutif maupun di legislatif. Ini suara langsung dari Pak Saat, Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kabupaten Wonosobo. Gimana Pak ceritanya? Terutama kan kalau yang di alun-alun itu yang minggu itu kan sebenarnya termasuk akumulasi sebagian besar dari juga pedagang keliling. Oke, kalau tadi misalnya disebutkan ada 400-an yang tidak terdata, 150 kuliner, 400 yang terdata, kan berarti sudah 950-an ya. Artinya Yes. ketika minggu ngumpul di situ. Tidak semua, Ya. paling 40%. 40%. 40% yang jualan di situ. Kemudian yang banyak juga di pedagang yang ada hari besar Islam atau mungkin ada acara-acara keramaian di kampung. Oke. Itu Mas Awang, kalau dalam 1 tahun kan sirkulasi untuk terutama yang pedagang keliling itu mesti ada waktu off-nya 2 bulan. Oke. Jumatil awal, Jumatil akhir, habis muludan itu. Ya. Kalau muludan kan tuh banyak sekali acara-acara di kampung. Oke. Ya 2 bulan ini off, sama sekali nggak ada kegiatan cari uang. Makanya kegiatannya paling ya dulu nopo lawen itu udah mancing. Oh. Sekalian hiburan. Iya, seperti itu. Iya, iya, iya. Oke. Nah nanti habis itu biasanya terus bulan Rajab, Ruwa itu rame kegiatan. Lagi hasil 2 bulan itu biasanya untuk menutupi off yang 2 bulan Jumatil awal, Jumatil akhir. Kebutuhannya kan ada yang utang lagi. Nah kemarin habis prai 2 bulan, mestinya bulan Rajab itu sudah mulai aktif jualan lagi, di lockdown kali COVID. Ya otomatis sampai bulan sekarang itu sudah Jumatil awal, Jumatil akhir, Rajab, Ruwah, Puasa, sudah 5 bulan lebih 5 bulan ya off. nggak ada kegiatan. 5 bulan. Oke. Terus apa ya Pak, untuk memenuhi kehidupan kebutuhan sehari-hari itu teman-teman bagaimana? Ya kemarin sih kebetulan karena memang ada sebagian dari yang sebelumnya itu jualan online terus ya ketok tular gitu. Ayo online sampai duwe pinteran apa misalnya. Tapi sudah mulai bisa. Sebagian sudah bisa, tapi sebagian besarnya ya masih, ya karena kan memang kayak gitu kadang perlu keahlian juga. Nah itu paling ya belajar gitu. Kalau yang sebagian besar ya mancing itu. Mancing. Kalau yang cenil sama sate lontong online-nya gimana Pak? Bingung.
Kalau yang itu bingung, paling ya tetap jualan, tak kemana gimana caranya. Terus penurunannya itu selama ini berapa? Oleh Apa sudah tidak dibilang turun lagi wong nol gitu atau gimana Pak? saya kan jualan di Bawarita. Kebetulan saya memang istrinya jualan di Bawarita. Oke. Itu biasanya kan dalam satu ketika Hamin 2, Hamin 1 hari raya itu misalnya katakanlah dapat 1 juta lah. Paling kemarin dapatnya cuma 50.000. Bukan 50 juta. Iya. 1 juta jadi 50. Ya katakanlah mungkin ya pokoknya 5% lah. 5%. Dapatnya 5% dari normal. Penurunan 90% lah ya, 90. Luar biasa. Berarti ini rumusnya dunga dinunga ya Pak. Iya. Nah, apa sih Pak harapan kepada pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif yang pengen teman-teman sampaikan? Ya keinginannya, karena dari dulu saya melihat, saya kan berkecimpung di PKL itu kan mulai tahun 2000 misalnya. 2000 ya, sudah 20 tahun ya Pak. 20 tahun. Tapi saya melihat kok kayaknya belum ada sentuhannya dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk bagaimana supaya PKL itu bisa berkembang ekonomi. Justru malah yang terjadi itu kayaknya kok PKL itu mau jadi momok gitu loh. Padahal kalau dilihat dari segi aspek ekonominya kan luar biasa sebenarnya. Dari segi perputaran uangnya, nanti otomatis kalau dodolannya laris butuh modal ya mestinya minjem bank. Kemudian ini nanti kalau sudah laris lagi minimal ya juga butuh tenaga bantuan. Terus teman-teman di sana juga kalau misalnya punya pendapatan nih, artinya mereka punya satu hal yang lebih dari income-nya bisa buat jajan bakso misalnya. Iyalah. Artinya peternak sapi juga terbantu. Iya. Penggilingan daging, bakul bumbu dan sebagainya gitu. Ya semua orang bisa merasakan, termasuk supir angkot, ya angkotnya bisa jadi rame. Ojek ya juga rame. Terus yang nggak punya angkutan ya kuli-kuli panggul ya orang ketang 150 setiap minggunya mesti dapat. Yang untuk alat angkut itu loh. Kan untuk pembukaan lapangan kerja kan luar biasa di situ. Artinya multiplier efeknya sangat banyak. Nah, ada berapa sih Pak kira-kira dalam dalam hari Minggu ya, biasanya kan di alun-alun hari Minggu. Kira-kira perputaran uang di sana itu sampai berapa Pak? Ya katakanlah kalau yang dimasuk data saja sudah sekitar berapa itu tadi jumlahnya 400 sama 150. 550 ya. Gampangannya terus yang di luar masuk anggota itu mungkin di total sampai 1000-an kan ya juga dikalikan misalnya 500.000 per orang sudah tinggal mengalihkan, dikalikan 1 bulannya berarti 4 kali udah berapa banyak, berarti sekitar 500 sampai 700 juta mungkin ya untuk satu minggu. Artinya kalau kali 4 itu ada perputaran uang sekitar 2 sampai 2,8 miliar teman-teman semua. Jadi ya menjadi ekosistem baru. Nah, apa sih sebenarnya yang diinginkan? Apakah tetap pengen di alun-alun atau bagaimana? Sebenarnya kita itu inginnya, karena kita sangat sadar alun-alun itu sebenarnya bukan tempat untuk jualan. Sangat sadar. Tapi setidaknya Pemda itu bisa mengatur lah. Kalau memang alun-alun nanti kok misalnya, kalau teman-teman menghendakinya tetap di alun-alun. Tapi kalau saya secara pribadi, ayolah ditoto yang baik sebelum Pemda mampu menyediakan tempat untuk relokasi, tempat yang representatif sesuai yang diamanatkan sama Perpres. Ada loh, Permendagrinya juga ada untuk ngurusi PKL itu seperti apa di situ sudah jelas. Itu dilaksanakan Perpresnya sama Permendagrinya itu dilakukan dulu oleh Pemda sesuai yang diamanatkan di situ. Terus nanti ditoto PKL mau dikemanakan, dikasih tempat yang representatif, jangan seperti kemarin.
Kemarin itu sudah luar biasa, kita nggak diajak rembukan sama sekali. Teman-teman melihat nggak sih bahwa ini misalnya ini bentuk penegakan perda misalnya dari frame pemerintah. Tapi di sisi lain oke lah itu penegakan perda, tapi pengennya PKL juga kita diajak rembukan gitu atau Iya, gimana Pak? iya. Jadi mestinya kan ketika akan mengerjakan suatu kebijakan atau peraturan, kan yang terdampak itu siapa-siapa kan dipetani dulu tuh. Dipetani, kemudian diajak musyawarah, bukan ini Pemda mau menghendaki seperti ini. Terus mestinya kan ada masukan. Kita sama sekali nggak pernah diajak. Ada stigma bahwa PKL ki angel-angel ki diatur tidak dan sebagainya. Jangan bilang angel, nyatanya perda ditegakkan ya PKL nggak ada yang jualan loh. Oke. Terus misalnya Pemda menghendaki melalui Satpol dengan Dinas Pasar, Pak Saat ini besok Minggu ada penilaian Adipura, tolong libur ya. Terus saya bilang libur ya libur semua loh. Artinya manut nih. Jangan akhirnya manut. Oke. Cuma untuk penataannya itu memang perlu telaten. Itu loh. Ada juga yang menyoroti begini. Ini teman-teman ya, bahwa sebenarnya PKL ini manut, yang penting dijak rembukan gitu ya Pak. Iya. Oke. Terus, nah di sebelah, kemudian relokasi di sebelah Masjid Jami dan SMP 1, yang sebenarnya itu kan jalur untuk apa ya, pemadam kebakaran ya. Di satu sisi itu cukup ketika terjadi suatu darurat kan sesuatu yang cukup menghambat nih. Tapi bagaimana dari pandangan teman-teman sendiri? Ya sebenarnya kalau PKL tempat di situ kan insya Allah karena faktor keterpaksaan saja sebenarnya. Oke. Mereka sangat tahu lah, mengganggu sangat tahu. Makanya karena PKL itu inginnya itu ingin mendapatkan tempat untuk jualan itu yang tidak mengganggu. Tapi karena memang ada keterbatasan, berbagai macam keterbatasan, akhirnya ya manggroe sak karep-karepe. Makanya jane tidak nyaman, jualan-jualan di tempat-tempat seperti itu nggak nyaman. Saya sendiri juga nggak nyaman. Termasuk orang-orang yang mau beli parkirnya kan juga susah ya. Nah iya. Makanya kan kemarin kan ada sebagian yang menghendaki supaya ditempatkan di relokasi mana lah, yang lokasi yang memang tempatnya yang strategis, karena memang yang namanya PKL itu ya jualannya harus di tempat-tempat yang strategis. Kenapa? Karena memang permodalannya itu sangat terbatas. Dia cuma mengandalkan tempat yang bisa sering dilalui orang dan sebagainya. Karena memang permodalan terbatas. Katakanlah modal 1 juta itu dia caranya ben ketok akeh gitu loh. Sing nek mata seperti itu. Dan artinya kan modal terbatas 1 juta itu biar sirkulasinya cepat Iya gitu cepat, kan. iya. Makanya perjuangannya pun mereka juga gampangannya wani melayu-melayu. Di sini kok nggak laku, ya pindah sana lagi. Dan laku gimana caranya? Dan itu sudah hafal lah ya kayak gitu ya. Iya, sudah hafal. Jadi, nah misalnya relokasi misalnya, ini kan kita sama-sama memberikan masukan mencari jalan keluar. Misalnya relokasi itu pengennya di mana sih teman-teman? Kalau kemarin pas apa namanya pas kita ada dengar pendapat dengan legislatif itu untuk yang minggu, khusus yang minggu itu ditempatkan, kita mintanya di Jalan Soekarno-Hatta, diadakan Car Free Day di situ. Jadi kita jualannya mulai pagi sampai jam 10, separuh jalan kita nempel ke tempat wakil-wakil kita. Katanya kan kita punya wakil di situ. Kalau lah seminggu pisan lah sing duweni rakyat itu nunut di situ. Rakyat tapi dari para PKL. Kemudian ya silakan nanti, itu kemarin sudah melalui dengar pendapat, tapi ya sampai sekarang belum ada karena mungkin kaitannya dengan sibuk ngurusi COVID itu. Oke. Kalau minggu teman-teman PKL, karena alun-alun ini sebenarnya mereka menyadari ini alun-alun itu ruang publik Pak, teman-teman semuanya. Jadi mereka sangat sadar. Tapi karena belum ada solusi juga, ya mereka bingung. Akhirnya Jalan Soekarno-Hatta yang sisi bagian
barat barat. yang nempel sama gedung Gedung Dewan. Dan di situ semuanya adalah komplek perkantoran, yang artinya kalau minggu itu tidak ada aktivitas. Nah, barangkali ini menjadi salah satu solusi, dan itu separuh jalan ya Pak? Separuh jalan. Separuh jalan. Nah, mungkin ketika ada kegiatan-kegiatan, biasanya nikahan di korpri ya Pak? Nikahan di korpri kan mungkin undangannya jam-jam 11 ya. Oke. Berarti Kita kan jam kira-kira- 10 sudah selesai. Oke, jam 10 sudah selesai. Itu Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, dan teman-teman yang lain, ini menurut saya juga solusi yang bagus di tengah kondisi yang seperti ini. Tentu saja teman-teman PKL juga harus menerapkan protokol kesehatan gitu Pak, yang ditetapkan Iya, oleh pemerintah. nanti asal tempatnya sudah disediakan, kita manut sama aturan Pemda harus seperti apa. Yang penting ditata, cara menatanya, karena memang kadang kan yang tahu kondisi PKL ya PKL sendiri. Pemda memberikan masukan, aturannya seperti apa kita laksanakan. Jadi mohon izin Pak Sekda, ini barangkali bisa menjadi pertimbangan di tengah new normal ini. Barangkali ini menjadi satu solusi baru. Teman-teman tetap bisa berjualan, bisa berdagang, menambah pemasukan, dan tentu saja akan menambah volume perputaran uang di Kabupaten Wonosobo. Kira-kira itu ya Pak. Iya, siap. Kalau yang permanennya gitu, punya pandangan nggak? Ini kan biar balance nih, pemerintah punya aturan seperti ini, Iya. teman-teman PKL punya keinginan seperti ini. Nah misalnya kemudian harus relokasi, punya pandangan tempat nggak yang permanen, relokasi di mana? Kalau sementara belum saya. Sementara belum ya. Karena memang PKL itu arah tempat berjualannya itu ya tempat-tempat yang strategis. Sebenarnya mungkin kalau ditempatkan di mana nanti kan maksud saya begini. Misalnya nanti sudah ditempatkan di tempat sementara relokasi. Terus di situ sudah mulai jalan. Kemudian Pemda itu mempunyai rencana dikasih tempat yang permanen saja di sini misalnya. Asalkan ada rembukan loh ya dengan PKL. Nah, terus nanti PKL seperti apa tanggapannya? Kemudian Pemda juga memberikan fasilitas. Dalam arti begini, mungkin di tempat yang di alun, kalau kemarin saya mintanya begini, di alun-alun dulu lah. Nanti kalau memang alun-alun itu untuk pemanasan. Nanti kalau memang dari alun-alun itu kemudian Pemda sudah menghendaki untuk pindah, dikasih tempat dulu. Tapi jangan langsung dipindah burung satu kali, tapi bertahap. Minggu ini alun-alun kosong, jualannya di sana. Terus minggu kedua nanti alun-alun tempat jualan lagi untuk apa istilahnya memberitahukan kepada masyarakat alun-alun itu nanti akan dipindah tempatnya, kulinernya PKL-nya yang minggu misalnya tempatnya di sini. Itu biar seperti itu. Nanti jadi masyarakat terus tahu, oh sekarang minggu alun-alun itu udah kosong, misalnya udah sama sekali nggak ada tempatnya di sana, sehingga sudah ada langsung tujuannya. Kalau sekarang sudah mati semua, masyarakat yang nggak tahu alun-alun minggu itu tempatnya di mana, PKL sendiri ya mati. Iya. Jadi itu bapak-bapak pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, ada beberapa ya, artinya ketika rembukan kan jadi ketemu ya Pak. Nah, apakah di Jalan Soekarno-Hatta itu komplek depan DPRD yang artinya harus seperti apa, kan tentunya PKL manut ya teman-teman PKL, jaraknya harus seperti apa dan sebagainya, nanti dibina, didampingi oleh pemerintah melalui dinas terkait, atau mungkin bisa juga jadi pertimbangan Jalan Bayangkara. Jadi Jalan Bayangkara dari depan rata-rata di situ adalah tempat sekolah yang artinya minggu juga libur. Misalnya ada alternatif itu. Nah kemudian untuk tentang menciptakan keramaian dan sebagainya nanti secara teknis bisa diatur gitu. Iya. Seperti itu. Tapi artinya ada solusi gitu. Iya, ada solusi. Ada solusi, alun-alun juga jadi tempat publik yang menyenangkan, yang segar, dan masyarakat bisa beraktivitas
normal seperti biasa, entah jalan-jalan, entah olahraga, entah bertemu dengan siapapun, dan teman-teman PKL juga tetap bisa melakukan aktivitas mencari rezeki. Kira-kira seperti itu. Iya. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Sedikit tambahan, dulu kan waktu sebelum digusur itu yang digaung-gaungkan kan karena PKL yang di alun-alun itu hampir semuanya orang luar kota. Itu makanya kan terus kita mintai KTP-nya untuk dikumpulkan, fotokopinya itu yang luar kota itu sekitar 19. Kan nggak banyak tadi itu 19 orang saja itu, karena memang kita kenal. Ada orang Temanggung, saya juga sama teman-teman sering datang ke Temanggung jualan di situ. Ada teman yang dari Banjar, karena kita juga sering jualan di Banjar. Malah yang Wonosobo itu kalau rombongan dari Wonosobo datang ke Banjar, konco-konco PKL sudah bilang sana kayak penjajah wis teko gitu. Karena memang saking banyaknya kita yang datang ke sana itu banyak. Gitu. Ya nanti itu secara teknis bisa lebih dibicarakan lagi. Artinya ketika teman-teman PKL, apakah orang luar kota sama sekali tidak boleh? Ya mungkin bisa dengan cara lain. Artinya orang-orang luar kota harus bermitra dengan orang setempat misalnya, kan itu secara teknis gitu. Tapi pada prinsipnya teman-teman PKL itu siap diajak rembukan, yang terbaik yang mana, tidak otot-ototan pokoknya juga ya Pak. Iyalah. Pak Saad ya. Kita tahu diri lah. Oke. Jadi clear sebenarnya bapak-bapak pemangku kebijakan dan masyarakat Wonosobo bahwa ini suara dari PKL, suara dari teman-teman yang diwakili oleh Mas Saad, dan ini produk dari teman kita juga, Mbak Wulan sama Mas Bagus. Ini enak. Mau apa? Begitu kira-kira. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya. Jadi sekali lagi, ketika ada pertemuan, ada rembukan dan tidak pokok, maka insya Allah solusinya ada. Sementara itu nanti kita ketemu di episode yang lain. Salam dari saya, Awang Talkshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.